صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه وأجره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني
بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال: فصل: وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7. Ini malam ini bahas tentang haid. Wong lanang beli metu haid, wong wadon lang asing takon. Ya. Haid ini paling kadang lucu ya. Haid ini pengarang kitab Fathul Mu'in Al-Malibari itu sedikit sekali. Kalau ngarang kitab itu kan berapa? 4 jilid ya. Tapi begitu membahas masalah haid sedikit. Ketika ditanya, kenapa kok ketika pas bahas masalah haid cuman sedikit? Kata beliau, wong lanang beli metu getih, wong wadon lang sing takon. Lang sing takon. Singkat. Tapi sekian mong tak singkat. Bahkan papan tulis sama papan tulis. Ya, supaya wong lanang kudu ngerti, kudu faham. Karena kadang perempuan nggak mau tanya, malu. Ya, bakat takoning lakine kan mending beli isin. Al-haid ini mau bahas tayamum lagi, balik lagi apa haid ini? Hah? Iya, tayamum masih banyak sebenarnya. Yang membatalkan tayamum apa belum? Tapi gampang lah, ini kitab gede bengkok. Nomor gelis hatam. Al-haid. Sebelum kita membahas haid, kita harus tahu dulu definisi daripada haid. Haid definisi secara bahasa yaitu sailan, mengalir. Haid adalah mengalir. Yugalu hadal wadi, hadal wadi, mengalir lembah mengalir airnya. Ai idza salamahu, artinya mengalir. Wa syar'an, dan secara syariat yang namanya haid itu damu jibillatin, darah tabiat daripada seorang perempuan. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, darah itu yang keluar dari dalam rahimnya perempuan. Jadi metuwe sing paling jero rahimnya perempuan. Tapi keluarnya ala sabilis sihah, secara sehat, dalam keadaan sehat. Fi awqatin makhsusah, di waktu-waktu yang khusus. Ada
darah yang keluar ketika perempuan itu bukan dalam keadaan sehat. Apa itu? Damul istihadhah, darah istihadhah, darah penyakit. Jadi wong wadon bakal metu getine, artinya metu keluar darah haid berarti sehat. Tapi keluar darah istihadhah maka perempuan ini lagi tidak sehat. Fa innahu yakhruju la ala sabilis sihah, karena dam istihadhah, darah istihadhah itu keluar ketika keadaan bukan sehat. Wa aqallu sinnin yumkinu an tahidha fihi al-mar'ah. Sekarang paling sedikitnya usia perempuan mengeluarkan darah haid. Wa aqallu sinnin yumkinu an tahidha fihi al-mar'ah. Usia yang paling sedikit yang memungkinkan perempuan itu keluar darah haid. Berapa usianya? Tis'u sinin qamariyah takribiyah. 9 tahun qamariyah takribiyah. Kira-kira, tidak pas. Beli pas-pas pisan. Artinya enggak pas 9 tahun. Kemungkinan kurang dari 9 tahun. Tapi la tasa'u aqallu haidin wa tuhrin. Ada perempuan usia 9 tahun, belum genap 9 tahun, tapi dia sudah mengeluarkan darah haid. Sudah mengeluarkan darah. Kita tanya dulu, 9 tahunnya kurangnya pirang dina maning? Kalau sekiranya 9 tahunnya kurangnya 15 hari, yang dimana 15 hari ini tidak cukup untuk sedikitnya keluar darah haid, dan paling banyaknya masa suci yaitu 15 dan 1 hari. Kalau lebih dari 15 hari maka tidak dikatakan bahwa dia keluar darah haid. Kalau kurangnya 15 hari, karena 15 hari ini tidak cukup untuk 1 dan 15. 1 hari aqallul haid, paling sedikitnya keluar darah haid, dan 15 hari paling banyaknya masa suci. Satu hari untuk masa haid dan 15 hari untuk masa suci. Kalau 9 tahunnya kurang 15 hari, maka dia kita katakan bukan keluar darah haid. Tapi kalau 9 tahunnya kurang 16 hari terus keluar darah haid, maka kita katakan bahwa perempuan ini sudah keluar darah haid. Paham le? Contoh, idza ra'ad dam wa baqiya ala bulughiha 16 yawman fa akthar fa hadha damu fasadin la damu haidin. Wa idza ra'at dam wa baqiya ala bulughiha aqal min 16 yawmin fa hadha damu haidin fayahkum bi bulughiha. Wa idza ra'at dam qabla bulughiha bi 18 yawman wastamarrahu ayyam ila an baqiya ala bulughiha 13 yawman fal hukum an ad-dam al-yawm al-awwal damu fasad. Kalau sekiranya ada perempuan keluar 9 tahun
kurang misalkan 18 hari. 9 tahun kurang 18 9 tahun kurang 18 hari. Ketika kurang 18 hari dia mengeluarkan darah. Begitu mengeluarkan darah terus berlanjut darah ini sampai 9 tahunnya kurang dari 15 hari atau kurang dari 14 hari. Bagaimana hukumnya? Maka yang kita hukumi adalah yang kurang daripada 16 hari atau 15-14 hari itu keluar darah haid. Sisanya bukan darah haid. Paham belum? Hah? Sembilan tahunnya kurang 18 hari. Kalau 9 tahunnya kurang 15 hari atau 16 hari itu kan darah haid. Tapi kurang 18 hari, 9 tahunnya dia sudah mengeluarkan darah. Berarti 18, 17. Terus berlanjut darahnya 16, 15, 14. Berarti yang 2 hari bukan darah haid, yang 3 hari darah haid. Paham ya? Insya Allah baik. Jadi intinya 9 tahun itu ora pas-pas pisan. Jadi ketika keluarnya 9 tahun kurang 15 hari atau 16 hari itu kita hukumi darah haid. Kurang dari 16 hari, maaf, kurang dari 16 hari, 15 hari. Maaf, 15 hari. Kalau 16 hari masih bisa. Itu bukan darah haid. 15 hari itu keluar darah yang kita hukumi bahwa darah itu darah haid. Paham ya? Terus lanjut. Nanti pas pembahasan istihadah agak ruwet. Kalau bisa ada papan tulis nggak apa-apa, tapi ya susah juga ya orang sana melihatnya. Kita lanjut. Wa aqallul haid yaumun wa lailah. Paling sedikitnya keluarnya darah haid adalah 1 hari 1 malam, alias 24 jam. Ma'ati solid damil mu'tad, bersambung darahnya selama 24 jam. Bagaimana cara mengetahuinya? Bihaitsu law wudi'at gutnatan aw nahwaha la talawwasat. Kalau sekiranya pas dimasukkan kapas ke dalam farjinya terus melihat darah, maka darah itu kita katakan bahwa itu darah haid. Awas ingat paling sedikitnya 24 jam. Yom walailah di sini 24 jam. Contohnya 24 jam ini tidak harus perempuan ini selama 24 jam 1 hari ini keluar darah, bukan. Enggak harus 1 hari ini dia ngeluarin darah terus enggak berhenti-berhenti, bukan. Artinya kita lihat selama 24 jam itu selama 15 hari. Hari pertama sampai 15 hari, walaupun keluarnya setiap harinya 2 jam, selama 15 hari, kalau kita hitung jamnya itu 24 jam, maka itu semuanya darah haid. Paham belum? Sampean pengwadon sampean itu. Ada satu perempuan keluar darah haid. Dimasukkan kutna, kapas, begitu lihat, dia ngelihat jam 1 misalkan jam berapa? Jam 12 siang. Contoh, jam 12 siang begitu dia lihat masukkan keluar darah.
dari jam 12 siang terus sampai jam 1 atau sampai jam 2, berarti berapa jam? 12, 1, 2 jam. Berarti hari itu dia keluar 2 jam. Terus berhenti itu darah sampai maghrib orang atau akan getih. Isya enggak keluar darah, subuh tidak keluar darah. Besoknya lagi, artinya besoknya pas jam 12 dia keluar darah lagi. Berapa jam? 1 jam. Terus berhenti lagi darahnya. Setiap hari dia keluarkan 1 jam selama 15 hari. Kalau dihitung dari pertama sampai 15 hari, perempuan itu darahnya dihitung sampai 24 jam, maka yang 15 hari itu dia semuanya darah haid. Ambil. Enggak harus perempuan itu ngeluarin 1 hari 1 malam dia terus keluar darah, lemes akhirnya. Jadi misalkan selama 20, misalkan kebiasaannya berapa? Kebiasaannya dia 7 hari. Dalam jangka 7 hari ini setiap harinya dia mengeluarkan darah misalkan 5 jam. Besoknya lagi 5 jam, besoknya lagi 5 jam. Kebiasaannya selama sampai 7 hari. Kalau dihitung sampai 7 hari ini 24 jam lebih, ya maka darah haid. Paham? Insya Allah. Keluar dari 15 hari berarti bukan darah haid. Lanjut. Wa aktsaruhu 15 yawman, dan paling banyaknya keluar darah haid yaitu 15 hari. Fa in zada 'alaiha fa huwa istihadhah. Kalau lebih dari 15 hari maka darah itu darah istihadhah. Wala budda inda adami ittisalid dam an yakuna majmu'u zamanihi 24 sa'a khilal 15 yawman fa aqal. Falau lam yakun majmu'u zamanihi kadzalik kana dam istihadatin. Nah, kalau misalkan dijumlah selama 15 hari atau kurang dari 15 hari darahnya yang keluar itu 24 jam, maka itu darah haid. Lebih dari 15 hari bukan darah haid. Pokoknya patokannya 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari bukan darah haid. Paham ya? Wa ghalibuhu sittun aw sab'un, dan biasanya perempuan itu kalau keluar darah tidak keluar biasanya 6 sampai 7. 6 dan 7 hari. Ini semuanya adalah istiqra'nya Imam Syafi'i. Apa? Istiqra' itu menelitinya. Jadi Imam Syafi'i meneliti perempuan-perempuan yang ada di Arab. Jadi terus Imam Syafi'i meneliti. Nanya satu-satu, tanya satu-satu. Jadi ini bukan enggak ada dulunya ketentuan darah ini. Pokoknya kalau perempuan itu setiap ngelihat darah ya haid. Kalau misalkan enggak ngelihat darah ya suci. Tapi istiqra'nya Imam Syafi'i, menelitinya Imam Syafi'i, semua perempuan, artinya semua perempuan enggak semua. Arti kebanyakan perempuan ditanya, oh ini sekian, oh ini sekian, oh ini sekian. Akhirnya diputuskanlah madhab Imam Syafi'i menentukan bahwa kebiasaan perempuan itu 6 sampai 7, paling banyaknya 15 hari. Paling sedikitnya yaumun wa lailah alias 24 jam. Terus, nah sekarang kita lihat dan jelaskan ke priwe ini kita. Ya. Wis tekan kono beta. Enggak wong adon sing kontakan, kok terus kita jawab ya. Soalnya wis tekan kene kok pembahasannya head. Titik. Terus dar. Kita baca lagi dikit. Wa yahrumu bil haidi wal janabah
Wa yahrumu bil haidi wal janabah as-salatu wat tawaf. Dan haram bagi orang yang keluar darah haid dan juga junub, maka diharamkan bagi dirinya salat. Terus yang kedua tawaf. Ini sudah jelas yang pernah kita jelaskan ya. Wa masul mushaf, dan memegang mushaf. Wa hamluhu, dan membawanya. Wal lubthu fil masjid, dan menetap di dalam masjid. Wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an bi qasdil qiraah, dengan tujuan membaca Al-Qur'an. Wa yahrumu 'alal haidhi wahdaha, dan haram bagi orang yang haid wahdaha sendiri, artinya perempuan, as-shaumu puasa, wa uburul masjid, melewati masjid, in khafat talwithahu biddam, kalau seandainya dia takut kalau dia lewati masjid darahnya akan netes di dalam masjid. Terus wal istimta'u, al istimta' bersenang-senang, fima baina surrah war rukbah, di antara pusar dan lutut. Tidak boleh bersenang-senang bagi kalau istrinya haid, bersenang-senang antara surrah dan rukbah, pusar sama lutut, itu tidak boleh. Terus wal jima fil haid minal kabair, dan adapun jima, berbuat jima, artinya jima, hubungan suami istri ketika istrinya sedang haid, itu salah satu dosa besar. Wa yajibu 'alaiha qada'u shaumin Ramadan, dan juga dia wajib mengqadha bulan puasa yang ditinggalkannya karena sebab haid. Dunas shalah, bukan salat. Kalau salat tidak diqadha, kalau puasa wajib diqadha. Terus wa idzan qata'ad dam, dan apabila darahnya putus, artinya bersih, halalaha shaumu, halal bagi dirinya puasa, bahkan wajib, qablal gusli, sebelum mandi. Sebelum mandi ada perempuan, misalkan sebelum subuh pas sahur berhenti darah haidnya, ya, berhenti darah haidnya, terus belum bisa mandi subuh, azan subuh, maka bagi dirinya tetap wajib puasa walaupun dia belum mandi. Walaupun dia belum mandi, tetap dia halal atau boleh berpuasa. Terus wa yahrumu bin nifasi ma yahrumu bil haid, dan haram bagi perempuan yang keluar darah nifas sama persis sama perempuan yang keluar darah haid. Apa itu nifas? Wan nifasu huwa damul khariju ba'dal wiladah, dan adapun darah nifas yaitu darah yang keluar disebabkan wiladah, disebabkan melahirkan, sampai keluar semua anaknya, walaupun kembar 2, 3, 4 sampai 7, selama itu belum keluar semua anaknya, maka darah yang keluar itu bukan darah nifas. Kalau sudah keluar semua bayinya, dari rahimnya kosong semua, anaknya lahir semua, baru kita katakan bahwa disitulah darah nifas. Udah enak beli baca KB, terus bahasa enak. Sekarang asing takon beli bu, kayak ntar kita jelasan lagi. Ya. Hah? 2 sampai 6 hari. 1 sampai 6 berarti 1 harinya 2 jam. Kali 6 berapa? 12. Belum 15 hari. Kalau sampai 15 hari, kalau 6 hari. Ini perempuan yang baru ngelihat darah haid, apa yang sudah biasa? Sudah biasa. Nanti kita bahas istihadhah. Kita jelaskan di sini istihadhah. Yang sering tanya ini biasanya istihadhah. Kita terangkan dam istihadhah.
Istihadah. Ya. Istihadah itu perempuan yang mengeluarkan darah la ala sabilis sehat, bukan disebabkan sehat, karena dia punya penyakit. Dan orang yang istihadah ini ya, itu biasanya kalau melebihi dari 15 hari. Lebih dari 15 hari itu namanya keluar darahnya dari istihadah. Dan orang yang mustahadah, perempuan yang keluar darah istihadah, ada 7 golongan. Ada 7 golongan. Golongan yang pertama adalah mubtada'ah mumayyizah. Apa itu mubtada'ah mumayyizah? Mubtada'ah mumayyizah adalah awwalu mabtada'ah dam. Perempuan yang baru pertama kali dia melihat darah. Baru pertama kali dia keluar darah haid. Mumayyizah artinya dia bisa membedakan darah yang keluar ini kuat dan lemah. Karena warna darah itu kalau tidak salah ada 6. Karena warna darah haid itu ada 6. Yang pertama aswad, yang paling kuat, hitam, pekat. Yang kedua merah, yang kedua kuning, yang ketiga keruh, coklat, ya coklat keruh. Terus asgor itu ya wis mengkonon lah. Jadi ada campur-campur darah, tapi apa ya? Ora putih keruh tapi. Ya. Jadi perempuan ini kalau misalkan mumayyizah, yang baru pertama mumayyizah itu bisa membedakan mana darah hitam, mana darah merah. Nah, ini golongan yang pertama. Yang pertama mubtada'ah mumayyizah. Orang yang baru pertama melihat darah dan juga dia bisa membedakan mana darah yang kuat, mana yang darah yang hitam, dan mana darah yang merah. Nah, darah yang hitam itu lebih didahulukan daripada darah yang merah, karena darah yang hitam itu lebih kuat. Maka hukumnya, bagaimana hukumnya? Hukumnya yang kuat adalah haid, yang lemah adalah darah istihadah. Darah yang kuat adalah darah haid, yang lemah adalah darah istihadah. Itu yang pertama. Tapi punya syarat. Apa syaratnya? An la yang kusal qawi an aqalil haid. Yang kuat ini, darah yang kuat tidak boleh kurang daripada sedikitnya keluar darah haid. Berapa sedikitnya keluar darah haid? 24 jam. Jadi nanti saya kasih contoh. Yang kedua syaratnya an la yazidal qawi an aktsaril haid. Darah yang kuat ini tidak boleh keluar daripada paling banyaknya keluar darah haid. Berapa hari? 15. Kalau misalkan yang kuat ini melebihi dari 15 hari, maka nanti kita bahasnya yang kedua. Terus syarat yang ketiga, an la yang kusad dhaif an aqallit tuhur. Syarat yang ketiga adalah yang dhaif, darah yang lemah tidak boleh kurang dari 15 hari. Catat kelalen. Yang keempat an yakuna dhaif fala an muttasilan. Hendaknya darah yang lemah ini dia muttasil, bersambung. Contohnya perempuan keluar darah haid pertama 2 hari darahnya hitam, kuat. Hari yang ketiga dia keluar darah terus sampai 16 hari. Sampai 16 hari. Jadi darah yang kuat 2 hari, terus hari yang ketiga sampai keluar dari 15 hari itu darah merah. Maka kita hukumi bahwa
darah yang 2 hari yang kuat ini berarti darah haid, yang lainnya adalah istihadah. Paham ya? Ini namanya mubtada'ah mumayyizah. Yang kedua mubtada'ah ghairu mumayyizah. Apa itu mubtada'ah ghairu mumayyizah? Mubtada'ah yaitu orang yang baru kali melihat darah. Ghairu mumayyizah, dia tidak bisa membedakan mana darah yang kuat, mana darah yang lemah. Aila tastati'u an tumayyizahu. Artinya dia tidak bisa membedakan. Hukmuha, adapun hukumnya, haiduha yaumun wa lailah. Hukumnya adalah haidnya cuma 1 hari 1 malam. Wa tuhruha, dan adapun bersihnya sucinya 29 hari. Paham le? Kalau ada perempuan ya, mubtada'ah, dia baru kali melihat, baru pertama kali dia melihat darah. Mubtada'ah. Tapi dia tidak bisa membedakan mana darah yang kuat, mana darah yang lemah. Kalau perempuan ini dalam kondisi seperti ini, maka kita katakan bahwa darah haidnya cuma 1 hari 1 malam. Bersihnya 29 hari. Paham? Tapi syaratnya in arafat waqtab tidak idam. Tapi syaratnya dia harus tahu kapan dia keluar darah haid. Dia harus tahu dia kapan keluar darah haid. Tapi kalau dia tidak tahu kapan dia keluar darah haid, maka kita hukumi dia perempuan yang mutahayyirah, yang kebingungan. Kayak beli yang teman wong lanang sing. Paham le? Jadi misalkan ada perempuan keluar darah, baru pertama kali dia ngelihat darah, sudah begitu dia langsung dia dapat musibah, artinya dapat musibah, dapat ujian dari Allah, dia dapat penyakit, dia keluar darahnya istihadah. Apa itu istihadah? Keluarnya darahnya melebihi dari 15 hari atau terus keluar darah, tapi dia mubtada'ah, dia baru pertama kali dia melihat darah, tapi ghairu mumayyizah, dia tidak bisa membedakan mana darah yang kuat dan mana darah yang padun tileng ngeti baik kemudian, karena baru pertama kali dia melihat darah. Maka kita hukumi bahwa darah haidnya cuma 1 hari 1 malam. Yang 29 hari dia kita hukumi suci, tapi dengan syarat dia harus tahu kapan mulai darah itu keluar. Tapi kalau dia tidak tahu kapan darah itu keluar, maka kita hukumi bahwa dia itu perempuan yang mutahayyirah, nanti golongan yang kedua atau keempat atau kelima. Paham ya? Terus yang ketiga, mu'tadah mumayyizah. Golongan yang ketiga adalah mu'tadah, orang perempuan yang sudah biasa keluar darah haid. Mumayyizah yaitu dia bisa membedakan mana darah yang kuat dan mana darah yang lemah. Hukmuha yuhkam laha bitamyiziha walau khalafa adataha. Kita hukumi dengan perbedaannya walaupun tidak sesuai dengan kebiasaannya. Contohnya kebiasaan perempuan ini 5 hari setiap awal bulan. Setiap awal bulan perempuan ini keluar 5 hari. Wa baqiyatuhu tuhrun, dan sisanya dia suci. Jadi kebiasaan perempuan ini setiap bulan, awal bulan dia keluar 5 hari. Contoh,
wa baqiyatuhu tuhurun, dan adapun sisanya dia suci. Wa jaa asyhru tsani, dan datanglah bulan yang kedua, khamsata asyara yawman. Datang bulan yang kedua, artinya bulan yang ke depan, bulan yang kedua, perempuan ini keluar darah. Yang pertama 10 hari, terus bersambung lagi 5 hari. Yang 10 harinya darahnya kuat, yang 5 harinya darahnya lemah. Kebayang beli kira-kira, kebayang deh ente? Yakin? Jadi bulan yang kedua perempuan ini ya keluar darah selama 15 hari. Selama 15 hari. Yang pertama darahnya hitam, 10 hari darahnya hitam, terus yang 5 hari darahnya lemah alias merah. Bagaimana kita hukumi? Kita hukumi bitamyiziha. Artinya kita hukumi bahwa dia haidnya 10 hari. Walaupun haidnya itu tidak sesuai dengan kebiasaannya. Karena kebiasaan perempuan ini keluarnya 5 hari. Adapun bulan yang kedua keluarnya 15 hari, tapi 10 hari keluarnya darah yang kuat dan 5 harinya darah yang lemah. Maka kita hukumi bahwa perempuan ini yang 10 hari itu darah haid, yang 5 hari darah istihadah. Paham le? Insya Allah ya wis. Lanjut maning. Ya. Ya. Ya kalau kita hukum haid, ya sholatnya nggak sah semua. Tapi kalau puasa ya dia qadha. Ya. Ya. Terus sampai 15 hari sampai 15 hari kesananya nggak keluar. Cuma 6 hari. Dia masuk 24 jam nggak? Enggak, ya berarti bukan darah haid. Ya harus dikodok. Karena dia bukan darah haid. Wajib dikodok. Ya. Terus gambaran yang keempat. Golongan yang keempat adalah mu'tadah ghairu mumayyizah. Perempuan yang biasa melihat darah ghairu mumayyizah, akan tetapi dia tidak bisa membedakan mana itu darah kuat dan mana darah yang lemah. Akan tetapi perempuan ini dzakirah li adatiha qadran wa waqtan. Akan tetapi dia ingat kebiasaan dia dan waktunya. Perempuan yang mu'tadah ghairu mumayyizah, tidak bisa membedakan mana darah yang kuat, mana darah yang lemah, tapi dia ingat kebiasaan dia dan waktunya biasanya mengeluarkan darah. Bagaimana kita hukumi perempuan ini? Hukmuha turaddu ilaihal adah. Kita hukumi darahnya, haidnya, kebiasaannya dia. Kita hukumi haidnya menurut kebiasaan dia sebelumnya. Paham le? Fanahkum bi'adatiha wal adah tathbut bi akhir marrah. Artinya kita hukumi bi'adatiha dengan kebiasaannya dia. Wal adah tathbut bi akhir marrah, dan adapun kebiasaan itu menetap dengan akhir daripada bulan itu. Contohnya, saya kasih contoh. Perempuan keluar darah haid allazi qabla al-akhir sab'a ayyam. Makanya kalau ada papan tulis enak 7 hari. Jadi ada satu perempuan bulan kemarin dia keluar darah haid 7 hari. 7 hari.
Tsumma fi syahril akhir, dan adapun bulan yang terakhir, artinya bulan ke depan, ja'aha asyratu ayyam. Dia keluar darah haid 10 hari. Wahia la tumayyizu launad dam an dami syahri sabiq. Akan tetapi dia tidak bisa membedakan warna darahnya daripada warna yang kemarin. Jadi warna darah bulan kemarin sama warna bulan yang sekarang dia tidak bisa membedakan. Makanya ghairu mumayyiza. Fayakun haidhuha sab'ata ayam, maka kita hukumi bahwa dia darah haidnya cuma 7 hari. Kita hukumi darahnya cuma 7 hari. Kenapa? Amalan bisyahril ladzi qablahu. Kita menyesuaikan dengan bulan yang sebelumnya. Karena itu kebiasaannya. Paham beli? Gambar beli. Kebayang beli. Ya wong wadon sing kebayang mah. Jadi biasanya bulan yang kemarin perempuan ini biasa keluar darahnya 7 hari. Ya. 7 hari. Tsumma fi syahril akhir ja'aha asyrata ayyam. Keluar darah haidnya 10 hari. Dan dia tidak bisa membedakan warna darahnya daripada warna yang kemarin. Maka haidnya kita hukumi 7 hari karena menyesuaikan dengan bulan yang kemarin. Li'annahu adatuha, karena itu kebiasaannya. Paham ya? Yang kelima, tanggung. Kelima, as-surah al-khamisah. Golongan yang kelima adalah mu'tadah ghairu mumayyizah. Orang yang biasa melihat darah haid ghairu mumayyizah dan tidak bisa membedakan mana darah kuat dan mana darah lemah. Nasiyah li'adatiha, dan dia lupa dengan kebiasaannya. Qadron wa waktan, kadarnya dan waktunya. Ini yang dinamakan perempuan mutahayyirah, bingung karena dia lupa waktunya berapa hari, kapan keluarnya. Terus udah begitu dia tidak bisa membedakan mana darah yang kuat dan juga mana darah yang lemah. Bagaimana gambaran orang tersebut? Imra'atun ya'ti haddam wala tumayyizuhu. Ada satu perempuan datang darah haid wala tumayyizuhu, dia tidak bisa membedakan. Wa nasiyat qadra haidiha, dan dia lupa kapan waktunya. Wahal huwa awwalus syahri, apakah itu awal bulan atau pertengahan bulan atau di akhir bulan. Maka bagaimana hukumnya? Hukmuha laha hukmul haid. Maka nanti orang yang seperti ini, perempuan yang begini, yang mutahayyirah ini, kita hukumi dia orang yang haid. Apa sih yang kita hukumi orang yang haid? Artinya selama keluar darah itu fi hurmatit tamattu'i biha, kita tidak boleh, artinya suaminya tidak boleh bersenang-senang dengan dirinya. Wa hurmatul qiraah fi ghairi shalah, dan juga dia tidak boleh membaca Al-Qur'an di luar salat. Akan tetapi perempuan yang seperti ini walaha hukmut taharah fis shalah was shaum, tapi dia wajib salat dan puasa. Heder beli, melas beli laki-laki ya, melas suaminya, karena dia tetap nggak boleh suaminya bersenang-senang dengan istrinya ini, dan juga dia tidak boleh membaca Al-Quran di luar sholat. Tapi perempuan ini wajib sholat dan wajib puasa. Fataktasil likulli fardin, dan dia wajib mandi setiap mau sholat. Dia wajib mandi setiap sholat.
Wa amma kaifiyatu shaumiha li Ramadan fatasumu Ramadan wa ba'dahu syahran kamilan. Lalu bagaimana puasanya orang ini? Wa amma kaifiyatu shaumiha li Ramadan, dan adapun bagaimana dia puasanya di bulan Ramadan, fatasumu Ramadan, dia wajib puasa Ramadan, wa ba'dahu syahran kamilan, dan bulan setelahnya dia wajib puasa. Fatakunu samat sab'ata wa ishrina yawm tuhrun biyakin, karena dia 28 hari dia suci secara yakin. Jadi haidnya cuma 2 hari. Masya Allah. Nanti kita kasih gambaran. Ini gambarannya belum. Contohnya as-suratus sadisah. Contohnya gambaran perempuan yang keenam ini mutahayyirah. Mu'tadah ghairu mumayyizah dzakira li'adatiha gadran la waqtan. Orang perempuan yang biasa melihat darah tapi dia tidak bisa membedakan mana darah kental kuat atau darah lemah. Dzakira li'adatiha gadran la waqtan. Tapi dia ingat kebiasaan dia, tapi dia tidak tahu, dia tidak ingat waktunya. Tapi dia ingat berapa harinya, tapi dia tidak ingat waktunya kapan dia keluar. Contohnya, ka'an taqul haidi, seperti contohnya ada perempuan mengatakan kepada kamu, haidku 5 hari. Fil ashril awal minasyahr. Contohnya ada perempuan datang, saat saya keluar darah haid fil ashril awal minasyahr, 10 hari dari pertama itu saya keluar darah 5 hari. 10 hari pertama dari bulan saya keluar darah 5 hari. Tapi wala a'lamu ibtida'ah, tapi saya nggak tahu kapan mulainya itu. Entah dari pertama awal bulan atau hari yang ke-6. Puyang mencorakan teman. Wala a'lamu ibtidah. Misalkan ada perempuan datang, saat saya keluar darah haid 5 hari. Tapi saya ingat biasanya saya keluar ini 10 hari pertama dari awal bulan, tapi saya nggak tahu haid saya cuma 5 hari, entah itu awal bulan dari tanggal 1 sampai 5, tanggal 5 atau tanggal 6 atau sampai tanggal 10. Wa a'lamu annal yawmal awal tuhrun biyakin, akan tetapi saya ingat hari yang pertama, saya ingat banget saya suci. Bingung boleh? Ada perempuan datang, Beb, misalkan Ustaz, saya keluar darah 5 hari. Dan saya ingat biasanya 10 hari pertama saya keluar dari darah haid. 10 hari pertama, 1 bulan berapa kali? 10 dibagi 10 berarti 3. 10 hari pertama saya keluar darah haid. Tapi saya lupa entah di awal bulan atau entah dari tanggal 1 sampai tanggal 5 atau dari 6 sampai 10, saya lupa. Tapi saya ingat, kata perempuan, awal bulan itu saya suci. Tapi saya ingat awal bulan tanggal 1 itu saya suci. Bagaimana hukumnya? Hukmuha as-sadisu haidun biyakin. Kita hukumi perempuan ini hari yang ke-6 haid secara yakin. Hari yang ke-6 itu haid. Kenapa hari yang ke-6 haid? Karena hari yang pertama dia suci yakin.
2, 3, 4, 5, 6. Berarti hari yang ke-6 itu darah haid. Paham ya? Wal awal tuhurun biyakin. Dan adapun yang pertama itu suci secara yakin. Kal usrainil akhirin wal yawmul tsani ilal khamis muhtamilun lil haidi wat tuhur. Dan adapun hari yang kedua sampai yang kelima, dari hari yang kedua sampai kelima itu kemungkinan darah haid dan kemungkinan dia suci. Dan hari yang ke-7 sampai ke-10 sama juga antara kemungkinan suci dan haid. Fayakunu hukmuha fil muhtamal hukmul mutahayyirah. Maka kita hukumi di hari-hari yang kemungkinan itu darah haid dan suci bahwa dia orang mutahayyirah, perempuan yang mutahayyirah. Bagaimana hukumnya mutahayyirah? Dia tetap sholat tapi suaminya tidak boleh bersenang-senang. Paham le? Satu lagi udah. Di sini wis. Gambaran yang ke-7. Mu'tadah ghaira mumayyizah. Perempuan yang biasa melihat darah haid ghaira mumayyizah, tetapi dia tidak bisa membedakan mana itu darah yang kuat, mana darah yang lemah. Dzakirah li adatiha, tapi dia ingat kebiasaannya. Waktan waktunya, tapi dia tidak ingat dengan kadarnya. Artinya bulan apa, awal bulan atau akhir bulan atau pertengahan bulan. Contohnya seperti perempuan mengatakan begini, haidi awwalus syahr. Oh, dia ingat perempuan ini mu'tadah ghairu mumayyizah, mu'tadah ghairu mumayyizah. Perempuan yang biasa melihat darah haid dan ghairu mumayyizah, dia tidak bisa membedakan mana darah yang hitam, mana darah yang merah, tapi dia ingat berapa harinya, tapi dia ingat berapa hari, dia ingat keluar awal bulan atau pertengahan bulan atau akhir bulan, tapi dia tidak ingat berapa hari. Contohnya begini, datang saat haid saya biasanya di awal bulan. Haid saya biasanya datang di awal bulan. Wala a'lamu qadrahu, akan tetapi saya tidak ingat berapa hari. Ada perempuan datang saat haid saya biasanya awal bulan, tapi saya tidak ingat berapa hari keluar darah haid saya. Bagaimana saat hukumnya? Hukmuha awwalu yawmin haidin biyakin. Berarti kita hukumi bahwa darah haid awal bulan tanggal 1 itu kita hukumi darah haid secara yakin. Paham le? Wan nisfu tsani minasyahr, wan nisfu tsani minasyahr tuhrun biyakin. Dan adapun pertengahan bulan ke atas kita hukumi dia suci secara yakin. Paham le? Wa ma baina dzalika, dan antara itu dari tanggal 2 sampai tanggal 15 itu kemungkinan haid dan kemungkinan suci. Ada perempuan datang, saat saya keluar darah haid di awal bulan, tapi saya tidak ingat berapa hari saya keluar darah haid itu. Ingatnya apa? Berapa? Ingatnya awal bulan. Berarti kita hukumi 1 hari dari awal bulan pertama, tanggal 1 kita hukumi dia darah haid. Dan adapun bulan pertengahan bulan dari tanggal 16 ke tanggal 30 maka kita hukumi suci. Dan dari tanggal 2 sampai tanggal 15 itu kemungkinan dia haid dan kemungkinan dia suci. Maka bagaimana hukumnya? Ini hukumnya orang perempuan yang mutahayyirah.
mutahayyirah kita hukumi dia tidak boleh berhubungan dengan suaminya, akan tetapi dia wajib sholat dan wajib puasa. Blenger. Makanya kalau bisa perempuan itu harus ingat, dan bisa membedakan mana itu darah yang kuat dan mana darah yang lemah. Wallahu a'lam bishawab.